Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Keisha Safira Ismail. Di sini saya akan mewakili presentasi kelompok 4 yang berjudul 10 prinsip memahami ilmu tasawuf. Dengan beranggotakan saya Keisha Safira Ismail dengan nomor NIM 21060611028 dan Muhammad Raihan Albairuni 21060611098 dan Kak Aura Maharini. Di sini diawali oleh definisi ilmu tasawuf. Apa itu tasawuf? Secara bahasa, tasawuf berasal dari kata sof bahasa Arab yang artinya barisan. Berarti makna kata sof ini diartikan kepada para jamaah yang selalu berada pada barisan terdepan ketika sholat. Sebagaimana sholat yang berada pada barisan terdepan, maka akan mendapat kemuliaan dan pahala. Kemudian tasawuf ini juga berasal dari kata suf yang artinya kain wol. Maksud dari kata ini adalah bahwa penganut tasawuf ini hidupnya sederhana, tetapi berhati mulia serta menjauhi pakaian sutra dan memakai kain dari bulu domba yang berbulu kasar atau yang disebut dengan kain wol kasar. Yang mana pada waktu itu kain wol kasar ini adalah simbol kesederhanaan. Kemudian tasawuf berasal dari kata sofa juga, yaitu serambi masjid Nabawi yang ditempati sebagian sahabat Rasulullah yang disediakan untuk orang-orang yang belum mempunyai tempat tinggal dan kalangan muhajirin di masa Rasulullah. Mereka juga biasa dipanggil juga sebagai ahlu sufa, yaitu pemilik serambi, karena di serambi itu mereka bernaung. Maknanya tersebut dilatar belakangi oleh sekelompok sahabat yang hidup zuhud dan konsentrasi beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala serta menimba ilmu bersama Rasulullah yang menghuni Masjid Nabawi tersebut. Kemudian berdasarkan KBBI, tasawuf itu adalah ajaran, cara dan sebagainya untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah sehingga memperoleh hubungan langsung secara sadar dengannya. Ya, secara terminologi, yaitu pertama dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tasawuf adalah menyucikan hati dan melepaskan hawa nafsu dari pangkalnya dengan khalwat, riyadullah, taubah, dan ikhlas. Kemudian dari Al-Junaidi, yaitu kegiatan membersihkan hati dari yang mengganggu perasaan manusia, memadamkan kelemahan, menjauhi keinginan hawa nafsu, mendekati hal-hal yang diridhoi Allah, bergantung pada ilmu-ilmu hakikat, memberikan nasihat pada semua orang, memegang dengan erat janji dengan Allah dalam hal hakikat, serta mengikuti contoh Rasulullah SAW dalam hal syariat. Kemudian dari Syekh Ibnu Ajibah, tasawuf adalah ilmu yang membawa seseorang agar bisa dekat bersama dengan Tuhannya melalui penyucian rohani dan mempermanisnya dengan amal-amal soleh dan jalan tasawuf. Yang pertama dengan ilmu, yang kedua amal, dan yang terakhir adalah karunia ilahi. Kemudian dari Haji Muhammad Amin Syukur, tasawuf ialah latihan dengan kesungguhan, riyadhah, mujahadah untuk membersihkan hati, mempertinggi iman, dan memperdalam aspek kerohanian dalam rangka mendekatkan diri manusia kepada Allah, sehingga segala perhatiannya hanya tertuju pada Allah. Kemudian yaitu 10 prinsip dalam mengenal ilmu tasawuf. Yang pertama yaitu definisi al-had, pengertian ilmu tasawuf. Ilmun yu'rafu bihi awalun nafsi mahmuduha wa madmumuha wa kaifiyatu tathhiriha minal madmumi minha wa tahliyatuha bil ittasafi bimahmudiha wa kaifiyatus suluki wasairuk ilallahi wal firaru ilaih. Yaitu ilmu untuk mengetahui keadaan jiwa baik dan buruknya, mengetahui bagaimana membersihkan diri dari kotorannya dan memperindah jiwa dengan sifat-sifat yang terpuji, dan untuk mengetahui cara atau proses perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yaitu objek tasawuf, afalul qabli wal hawasi min haitsu tazkiyati wa tasfiyah.
Objek kajian ilmu tasawuf ialah pekerjaan hati, gerak-gerik hati, dan panca indera dalam konteks pembersihan dan penyuciannya. Kemudian tujuan al-tamroh itu tahdzibul qulubi wa ma'rifatu alamil wuyubi daukan wawujdana wan najatu fil akhirati wal fawru biridhallahi ta'ala. Tujuan dari tasawuf ini adalah membersihkan hati, mengenal alam gaib dengan merasakan dan meraihnya, selamat di akhirat, bahagia dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yaitu keutamaan al-fadl, keutamaan dari ilmu tasawuf itu annahu asyraful ulumi li ta'alluqihi bi ma'rifatillah ta'ala wa hubbi. Bahwa ilmu tasawuf adalah ilmu yang mulia dihubungkan dengan yang lainnya karena ilmu tasawuf berkaitan dengan mengenal Allah dan mencintainya. Kemudian hubungan ilmu tasawuf dengan ilmu lainnya, nisbatuhu ila ghairihi minal ulumi innahu aslun laha wa syartun fiha wa huwa karruhil lil jasad. Nisbat atau korelasi tasawuf dengan ilmu lainnya itu ilmu asal dan menjadi syarat bagi ilmu lainnya. Ilmu tasawuf bagaikan ruh bagi ilmu-ilmu lainnya. Jadi ilmu tasawuf merupakan salah satu dari 3 bagian ilmu-ilmu agama lainnya, yaitu ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf sendiri. Bahkan ilmu tasawuf menguatkan ilmu tauhid dan mengheningkan ilmu fikih. Nisbah atau misalan ilmu tasawuf kepada ilmu-ilmu agama sama seperti nisbah roh bagi jasad. Kemudian asal ilmu tasawuf, berarti pencipta Allahu tabaraka wa ta'ala wa auhahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal nabiyai qablahu fa innahu ruhu syara'i wal adyanil munzalati kulliha. Allah Subhanahu wa taala dan mewahyukannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi sebelumnya, karena ilmu tasawuf sebagai ruh bagi syariat dan agama-agama yang diturunkan. Jadi asal ilmu tasawuf adalah dari Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan bahwa orang yang mula-mula menyusun ilmu ini sebagai jadi satu ilmu adalah Al-Syekh Junaid Al-Baghdadi. Kemudian yaitu yang ke-7 yaitu nama lain ilmu tasawuf, ismuhu ilmu tasawufi ma'hudun minas sofa. Ilmu tasawuf diambil dari lafaz sofa yang berarti bersih. Selain dikenal dengan ilmu tasawuf, ilmu ini juga dikenal sebagai ilmu qalbi, ilmu batin, ilmu laduni, ilmu mukasyafah, ilmu asror, ilmu hakikoh, ilmu zauki, ilmu wijdani, dan lainnya. Kemudian yang ke-8 sumber rujukan ilmu tasawuf atau sumber dasar ilmu dari ini istimdad minal kitabi wa sunnati wal athari thabitati min khawasil ummah. Bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan Atsar dari orang yang terpilih. Ilmu tasawuf bersumber dari Al-Quran, hadis, dan para ulama sufi yang amalan mereka telah mencapai derajat atau martabat yang boleh diterima kata-kata dan pendapat mereka. Yang ke-9 yaitu hukum mempelajari ilmu tasawuf. Al-hukum al-wujubul aniyah. Hukum ilmu tasawuf dalam perspektif agama adalah wajib ain bagi setiap muslim. Dan yang terakhir yaitu masalah ilmu tasawuf, fadhayahul bakhithati an sifatil qulubi wa kalamil qaumi kazuhdi wal warai wal majabbati wa ghairiha. Masalah-masalah ilmu tasawuf meliputi seluruh pengantar pembahasan tentang sifat hati dan istilah-istilah tasawuf seperti zuhud, wara, mahabbah, dan yang lainnya. Kemudian yaitu perkembangan ilmu tasawuf. Bagaimana perkembangan ilmu tasawuf pada masa kini?
Di dunia Islam tasawuf termasuk salah satu disiplin ilmu yang mendapat banyak perhatian penelitian, baik dari barat, timur, muslim maupun non-muslim. Adapun keabsahan kehadiran tasawuf sebagai satu bidang studi ilmu masih diragukan, apalagi dalam Al-Quran dan Al-Hadis tidak pernah menyinggung kata ini. Apa tujuan ilmu tasawuf? Objek tasawuf adalah Tuhan karena yang dibicarakan, dituntut, dan dicari adalah Tuhan. Metode tasawuf adalah mujahadah dengan besaran hati, sedangkan tujuannya adalah ingin berada sedekat mungkin dengan Tuhan. Menurut para sufi, Tuhan adalah zat yang bersih dan suci, sedangkan manusia penuh dengan noda dan kotor. Kotor dalam perspektif tasawuf adalah dosa. Manusia penuh dengan dosa mustahil dapat dekat dengan Allah, dengan Tuhan. Kemudian itu dalil yang menguatkan, yaitu ada pada Quran surat Al-Baqarah ayat 222 yang memiliki arti sungguh Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Kemudian bagaimana perkembangan tasawuf di era modern? Yudi Latif di dalam bukunya mengatakan hegemoni sains dan teknologi yang memicu revolusi industri dan informasi telah mempersoalkan bangsa manusia. Apabila tidak disokong dengan ide-ide mulia keagamaan, akan terus membawa manusia kepada menjadi setengah manusia. Teknologi globalisasi, modernisasi, dan industrialisasi adalah suatu proses yang tidak dapat dielakkan, di mana teknologi dan ilmu pengetahuan merupakan tulang punggung. Namun, hal ini juga menjadi dampak negatif bagi kehidupan manusia. Di satu pihak, dia telah memberi produksi yang melimpah dan konsumsi tinggi untuk memenuhi kebutuhan biologis, namun di sisi lain, dia mengabaikan kebutuhan rasa aman, kasih sayang, martabat kemanusiaan, kebebasan, kebenaran, keadilan, dan tanggung jawab. Kehidupan di era sekarang lebih terarah kepada individualistis, terlalu mendewa-dewakan materi dan kesenangan sesaat, karena materi dianggap simbol keberhasilan, bermartabat, dan kehidupan yang bergengsi. Dengan itu semua, kehidupan orang modern lebih luasa karena kehidupan yang dituju hanya satu, yaitu kehidupan dunia, sementara agama mereka lupakan. Baik hubungan dengan Allah vertikal dan hubungan dengan sama manusia secara horizontal tidak berjalan dengan semestinya. Kemudian Said Hussein Nasir memberikan gambaran kenyataan bahwa masyarakat modern dewasa ini berada pada nestapa kehancuran moral dan spiritualitas disebabkan oleh modernisasi, sejarah temuan teknologi canggih yaitu sains. Kenestapaan masyarakat modern tidak mau dan tidak mampu menerima nilai-nilai moral yang ditawarkan oleh ajaran agama. Oleh karena itulah mengapa ada konspirasi universal pada akhir-akhir abad ini ada yang menekankan perlunya memberi tempat pada mistik dan spiritualitas dalam kehidupan sosial manusia untuk mengatasi krisis-krisis sosial dan kehidupan, terutama pada kehidupan masyarakat barat. Di dalam Al-Quran juga telah diturunkan, yaitu surat Al-Waqiah ayat 13-15 dengan arti segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Mereka berada di atas dipan yang bertahta emas dan permata. Maksud dari ayat ini adalah menjelaskan bahwa orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, muqarrabun, berada di dalam surga kenikmatan. Golongan ini banyak terdapat pada golongan yang terdahulu, sementara sedikit dari kalangan orang-orang yang dari kalangan sekarang, modern. Kesimpulan yang bisa diambil oleh saya dari materi ini adalah ilmu tasawuf memiliki 10 mabadi atau dasarnya, yaitu al-had, definisi, al-madu, hasil objek kajian, tujuan itu al-tamroh, keutamaan, hubungan ilmu tasawuf dengan ilmu-ilmu lain, nisbah, asal ilmu tasawuf di pencipta, nama lain ilmu tasawuf isim, sumber ilmu tasawuf istimdad, dasar ilmu, hukum mempelajari ilmu tasawuf al-hukum, dan masalah ilmu tasawuf al-masail. Dari uraian-uraian yang sebelumnya, di era modern sangat dibutuhkan, tasawuf di era modern sangat dibutuhkan dengan mengakui transformasi pemahaman tasawuf bukan hanya maqamat dan ahwal, tapi memodifikasi tasawuf sedemikian rupa sehingga menjadi dinamis dan terbuka sehingga dapat dan mudah dicerna oleh manusia modern dengan kecerdasan spiritual, karena kecerdasan spiritual adalah jalan tol menuju tasawuf yang merupakan penjelajahan dari spiritual untuk mendekatkan diri dengan Allah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila dipertanyakan, silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.